bagaimana kita menyikapi musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, agar kita kemudian bisa berdamai dengan musibah atau ujian itu dan justru mendapatkan kebaikan dari musibah dan ujian tersebut. Tentu termasuk saya, sebagian kita sering mengeluh, kenapa sih hidup gini-gini aman kita? Uang nggak banyak, sering sakit, kalau yang anak muda jomblo, dan lain sebagainya. Dan bahkan lebih jauh kita kadang mempertanyakan, Allah sayang nggak sih sama kita? Bahkan sampai pada kenapa sih kita diciptakan kalau hidup kita susah begini? Maka perlu ada pemahaman baru bagi kita tentang bagaimana menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pangkalnya adalah selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada semua yang Allah limpahkan kepada kita. Karena kata Allah, ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung pada prasangkamu kepadaku. Kalau kamu menduga yang Allah berikan kepadamu dalam bentuk ujian itu adalah kebaikan, maka ia akan menjadi kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu menduga ujian itu adalah keburukan, maka dia akan menjadi keburukan. Sebab sesuatu yang tampak baik belum tentu ia baik. Sebagaimana sesuatu yang sifatnya musibah, bencana, kemiskinan, kelaparan, kejombloan, dan lain sebagainya, dia belum tentu keburukan. Bisa jadi ia adalah kebaikan yang berselubung dengan sesuatu yang buruk. Hanya tampilan luarnya saja buruk. Karena Allah janjikan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Tenang aja. Karena dalam setiap kesulitan itu Allah titipkan bersamanya, bukan setelahnya, bahkan kebaikan. Misalnya dengan rasa sakit, kita diajarkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang kuat. Dengan kemiskinan, kita diajarkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang selalu kreatif dan bekerja keras. Dan masih banyak lagi. Jadi pangkalnya yang pertama adalah selalu husnudzon. Allah kasih apa ke kita, kita duga bahwa ini ada kebaikan di dalamnya. Dari husnudzon itu, yang kedua, kita akan selalu mencari kebaikan di setiap sesuatu yang tampak buruk di mata kita. Karena kita tahu bahwa Allah mencintai kita sehingga yang diberikannya pasti baik. Sehingga kalau tampak buruk hanya karena penglihatan kita. Maka yang kedua, kita akan selalu mencari kebaikan di setiap musibah. Yang ketiga, kita yakini bahwa musibah adalah bentuk cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Sebagaimana seorang ibu kepada anaknya, yang karena cintanya justru dia akan melarang anaknya untuk melakukan beberapa hal yang mungkin bagi dia menyenangkan, karena ibunya tahu persis bahwa dalam kesenangan itu ada keburukan. Misalnya mandi hujan ketika sakit, minum es ketika flu, itu menyenangkan, tapi si ibu melarang karena tahu bahwa ada keburukan di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, dalam setiap ujian itu justru Allah ingin meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Sebagaimana seorang anak yang mau naik dari satu kelas ke kelas lainnya, maka dia diberi ujian. Nah, karena itu setiap ujian itu justru adalah bentuk Allah ingin mengangkat derajat kita pada sisi yang lebih baik. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir, adalah pada ujian kadang itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Dengan rasa sakit, dengan kekurangan, dan lain sebagainya, itu cara Allah untuk menghapus dosa, keburukan, dan lain sebagainya dari hal-hal yang negatif yang ada pada diri kita dan kita tidak kuasa menghapusnya, maka Allah turun tangan dengan memberikan ujian untuk menghapus. Pada akhirnya, ujian justru menggiring kita kepada satu hal yang sangat mulia, yaitu rasa sabar. Dan semoga menjadi
poin bagi kita untuk mendapatkan pencerahan dan mengubah diri kita dari yang tidak sabar menjadi sabar, dari yang sudah sabar menjadi lebih sabar lagi, dan dari yang curiga kepada ujian yang Allah berikan kepada kita menjadi husnudzon kepada semua ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ridho, kita ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, semua kita ikhlaskan untuk Allah. Yang kita miliki hanya kesabaran dan tawakal serta ridho atas semua ketentuan Allah.